Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini sesi yang ketiga mengenai hukum Taurat dan kasih karunia. Saya akan sambung dan saya akan coba ambil waktu untuk sesi ketiga ini kira-kira selama 10 menit kurang lebih. Mari kita baca dari Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21. Ini sesi yang ketiga ini saya mau menjelaskan perpalingan dari hukum Taurat kepada Injil kasih karunia. Ya, perpalingan dari hukum Taurat kepada Injil kasih karunia. Galatia 2 ayat 19 demikian bunyinya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Ayat 21, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Demikian bunyinya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sekarang saya sambung dari Galatia 4 ayat 5. Demikian bunyinya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saya sambung, saya bacakan Efesus pasal 2 ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia, yaitu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Tuhan oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi menurut Efesus pasal 2, bahwa dengan kematian Yesus Kristus, maka ia telah membatalkan seluruh tuntutan hukum Taurat. Lalu saya sambung baca dari Ibrani pasal 8 ayat 6 sampai 13. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, ya, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah
dekat kepada kemusnahannya. Saya sambung Ibrani 9 ayat 15 sampai 24. Demikian bunyinya. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka menebus pelanggaran-pelanggaran, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan air serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Tuhan bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. Nah, perjanjian Tuhan yaitu perjanjian darah. Perjanjian Tuhan yaitu perjanjian baru. Harus ada penumpahan darah. Perjanjian Tuhan dari sejak zaman Adam, Tuhan telah menginspirasikan mesti ada penumpahan darah. Mesti ada korban tebusan. Nah, satu-satunya korban yang sempurna, yang menebus dosa, yang menebus manusia dari segala dosa kutuk, dosa keturunan, dosa Adam, adalah dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi, dengan kematian Kristus di kayu salib, itu adalah tanda perjanjian yang ditetapkan Tuhan bagi umat manusia. Dengan tertumpahnya darah Yesus di kayu salib, perjanjian baru dimulai. Itulah sebabnya sejak perjanjian baru yang dimulai, perjanjian yang baru, maka perjanjian yang lama, yaitu hukum Taurat, tidak lagi berlaku di Israel. Yang menjadi masalah adalah banyak orang-orang bukan orang Yahudi, bahkan sampai saat ini masih banyak gereja-gereja yang mengajarkan tentang kebenaran melalui hukum perjanjian lama, hukum Taurat. Padahal sudah jelas di sini dikatakan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan oleh Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan di Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Demikian penjelasan secara singkat dan menyeluruh mengenai perpalingan hukum Taurat kepada Injil Kasih Karunia. Injil Kasih Karunia mulai berlaku sebagai perjanjian Tuhan, perjanjian baru, sejak darah Yesus tertumpah di kayu salib. Jadi perjanjian baru dimulainya kapan? Ya, saya pernah ajukan di kuis beberapa grup. Kapan dimulainya atau di mana mulainya perjanjian baru? Ada yang bilang di Matius, yaitu Alkitab, ya, kitab-kitab itu disusun seperti itu. Tetapi perjanjian baru maksudnya adalah New Covenant, perjanjian Tuhan yang ada penumpahan darah, yaitu di kayu salib. Jadi begitu Yesus katakan sudah selesai, artinya perjanjian baru dimulai sejak Yesus mati di kayu salib. Demikian sesi yang ketiga
Lalu untuk yang berikutnya nanti ada satu atau dua sesi lagi, saya akan tuntaskan tema mengenai hukum Taurat dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati.